Perkembangan pemikiran pendidikan. Pemikiran pendidikan telah mengalami evolusi dari zaman ke zaman, dari pendidikan tradisional hingga pendidikan modern. Pemikiran pendidikan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Konsep dasar pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara holistik, baik aspek intelektual, moral, sosial, emosional, dan fisik. Yang kedua, proses pendidikan. Proses pendidikan melibatkan interaksi antara pendidik, peserta didik, dan materi pembelajaran dalam lingkungan yang kondusif. Selanjutnya yang ketiga, hasil pendidikan. Hasil pendidikan berupa perubahan perilaku dan kompetensi individu yang dapat diukur melalui berbagai indikator. Dan yang keempat, pentingnya pendidikan. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Selanjutnya, sejarah pemikiran pendidikan. Jadi, sejarah pemikiran pendidikan dibagi menjadi 4. Yang pertama, zaman kuno. Pendidikan di zaman kuno berfokus pada pengembangan moral dan karakter individu. Misalnya, di Yunani kuno, pendidikan dipusatkan pada filsafat dan seni. Yang kedua, zaman pertengahan. Pendidikan di zaman pertengahan dipengaruhi oleh agama dan filsafat dengan fokus pada pendidikan moral dan spiritual. Yang ketiga, zaman modern. Pendidikan di zaman modern meniti beratkan pada pengembangan intelektual dan keterampilan. Munculnya ilmu pengetahuan dan teknologi modern membawa perubahan signifikan dalam pendidikan. Dan yang terakhir, zaman kontemporer. Pendidikan di zaman kontemporer menekankan pada individualisme, kreativitas, dan fleksibilitas. Pendidikan ditujukan untuk mempersiapkan individu menghadapi tantangan global. Selanjutnya, aliran-aliran pemikiran pendidikan. Yang pertama ada aliran naturalisme. Aliran ini menekankan pentingnya alam dalam pendidikan dengan fokus pada pengamatan dan pengalaman. Ada juga aliran humanisme. Aliran ini menempatkan manusia sebagai pusat pendidikan dengan fokus pada pengembangan potensi dan kreativitas individu. Selanjutnya, aliran progresivisme. Aliran ini menekankan pentingnya pengalaman dan praktek dalam pembelajaran dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, adapun tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan individual. Pendidikan bertujuan untuk membantu individu mencapai potensi penuhnya, baik secara intelektual, moral, sosial, dan emosional. Selanjutnya, tujuan sosial. Pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan individu menjadi warga negara yang bertanggung jawab, produktif, dan dapat berkontribusi dalam masyarakat. Selanjutnya, tujuan nasional. Pendidikan bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun masyarakat atau bangsa yang maju dan sejahtera. Dan yang terakhir, tujuan global. Pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan individu menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketimpangan sosial. Metode dan strategi pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode tradisional yang masih umum digunakan dalam pendidikan. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi melibatkan interaksi aktif antara peserta didik dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi melibatkan demonstrasi langsung untuk memperjelas konsep yang diajarkan. Yang keempat, metode proyek. Metode proyek melibatkan peserta didik dalam mengerjakan proyek yang terstruktur dan terintegrasi. Selanjutnya, tantangan dan inovasi dalam pendidikan. Teknologi pendidikan, globalisasi, keanekaragaman, serta pembiayaan pendidikan. Jadi yang pertama, teknologi pendidikan. Penerapan teknologi dalam pembelajaran menjadi semakin penting untuk meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas pendidikan. Yang kedua yaitu globalisasi. Pendidikan perlu membekali individu dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan global.
Yang ketiga, keanekaragaman. Pendidikan harus responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang beragam. Dan yang terakhir, pembiayaan pendidikan. Pemerintah dan masyarakat perlu berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Itulah materi mengenai perkembangan pemikiran pendidikan. Sekian dan terima kasih.